orang yang meninggal dunia saja, teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman nanti ambil miqat ya pada saat umroh, lalu kemudian teman-teman berdoa ya. Doanya nawaitu umrotan an siapa namanya, an siapa namanya gitu ya. Labbaikallahumma umrotan gitu ya. Ustazah siap ya, rengat mendung ya Mbak Jena, Mbak Yati, Mbak Mamah Raza. Jadi teman-teman kalau umroh itu hanya boleh badal untuk orang yang meninggal. Kalau sudah renta juga nggak boleh zah. Kalau dia sudah tak sanggup juga nggak bisa ya teman-teman ya. Tetap badal itu untuk orang yang meninggal. Siap Mbak Yani ya, siap Mbak Syahrani, Mbak Sri Umiati Ningsih ya, Pak Ahmad Gaib. Ustazah bagaimana kalau kita mau jualan naik kereta jam 14.25 kita jam 1 sholat jamak kosor. Eh, Sebentar, jualannya 85 gram enggak 85 gram, 85 kilo enggak jaraknya. Kalau jaraknya enggak sampai 85 kilo, maka teman-teman tidak boleh melakukan jamak. Jamak itu harus jarak perjalanan minimal 85 kilo. Mau nanya Qobliyah dan Ba'diyah. Oke, Qobliyah dan Ba'diyah itu boleh digabung enggak bisa. Ya enggak bisa. Jadi qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Ya teman-teman ya, begitu ya teman-teman ya. Siap Pak Ibrahim, sama-sama. Zah, pertanyaanku nggak pernah dijawab, mungkin boleh diulang. Ustazah, hukumnya bagaimana olahraga sambil mendengarkan musik? Teman-teman, kalau olahraganya di depan umum, di depan orang ramai, maka teman-teman kalau perempuan hindari ya, hindari untuk perbanyak goyangan, lebih bagus indoor aja. Saya beli Quran, terus saya baca ada yang tanya, saya kasih akun ustazah biar beli di sini. Oh siap Mbak Omalisa, aku kira ini pertanyaan tadi siap, bisa beli jam 9 ya. Iya, karena insya Allah apa yang aku spill udah aku filter ya teman-teman ya. Ustazah, iya, bikin VT tentang gempa Megatrust belum? Aku udah bikin sih, tapi aku antriin entah di tanggal berapa ya teman-teman. Jadi sekarang itu aku gayanya, tapi bisa on stage nanti aku tampilkan lebih awal ya. Ini banyak VT yang belum terbit dan ngantri ya teman-teman. Udah aku produksi dan banyak yang ngantri nih ada sekitar 27 video. Tapi nanti aku upayakan terbitkan di awal ya teman-teman ya. Ustazah kapan mulai puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid udah lewat ya Mbak. Tapi teman-teman yang belum tahu bahwa untuk puasa Yaumul Bid itu boleh kok dikerjakan di awal dan akhir bulan. Yang penting 3 hari ya. Nah kalau bisa sih di bulan berikutnya dikerjakan di pertengahan bulan. 13, 14, 15. Yang penting kita tahu bahwa ini ya teman-teman ya, yang penting kita mengetahui bahwa 13, 14, 15 itulah yang paling afdol. Nanti aku akan ingatkan terus di video-videonya aku tentang Yaumul Bid. Teman-teman boleh klik aja foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, kalau haid apa boleh membaca surat Yasin di Majmu' Syarif? Boleh. Wanita haid itu yang dilarang cuman sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan. Wanita haid itu masih dibolehkan baca buku doa-doa, sekedar zikir, sekedar solawat, sekedar ngirimkan Al-Fatihah, ya, sekedar kita melakukan ingat-ingat kekurangan diri, itu boleh ya teman-teman ya. Siap Mbak Dirja, Mbak Ibul ya. Ustazah kalau umroh siap Mbak Sri Umiati Ningsih ya. Kalau umroh kita umroh duluan atau orang tua yang duluan ya. Nah, sebenarnya teman-teman aku jelaskan sebentar sambil teman-teman tap-tap layar, share-share tautannya. Jadi begini ya, teman-teman, bahwa dalam hal dunia itu usahakan orang lain dulukan. Ya, orang lain dulukan itu nggak apa-apa. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Kita mau makan, ada orang lapar, dulukan dia, boleh. Siap Mbak Bilkis, kita naik motor, ada orang jalan kaki, suruh dia naik ke motor kita, boleh. Lagi di kereta, ada ibu hamil, suruh dia untuk duduk, kita yang berdiri, boleh.
Dalam hal dunia boleh orang lain duluan, tapi dalam hal akhirat kita duluan. Kita lagi pakai mukena mau sholat, ada orang yang juga mau sholat, lalu kita bilang kamu ajalah yang duluan. Jangan, kita duluan. Kita lagi baca Quran, lalu ada orang lain mau baca Quran juga, terus kita bilang kamu ajalah duluan. Jangan. Ya, jadi sama dengan umroh. Kalau umroh itu kita duluan, baru orang lain, baru orang tua kita. Karena pada dasarnya di akhirat itu kita masing-masing ya, teman-teman ya. Katanya setiap la haula wala quwata illa billah. Katanya setiap dosa ada balasan dari Allah. Apakah kalau kita bertaubat ada balasan? Tidak. Orang yang udah bertaubat Allah akan ampunkan dosanya. Hanya saja dia tetap bisa mendapatkan sesuatu yang tidak enak, tapi jelmaannya itu adalah ini guys, jelmaannya itu adalah ujian ya. Jadi kalau kita udah bertaubat biasanya kita diuji kayak gitu. Ya dia berubah bentuknya dari balasan kepada ujian. Oke, Mbak Yulianis masih bisa tapi untuk membangun kebiasaan aja. Ustazah, aku nikah 26 tahun, kok ujian terus terasa ya? Kadang rasanya lelah banget. Sebenarnya sih ujian tuh nggak mungkin sering-sering. Saya khawatir bukan ujian yang terlalu banyak. Ini bukan menuduh ya, ini untuk kita semua ya. Saya khawatir bukan ujian banyak datang kepada kita, tapi saya khawatir kita tidak bisa merasakan nikmat. Nah, ketika kita tidak bisa merasakan nikmat, maka itu berarti hilangnya keberkahan. Jadi kalau kita sulit, kita teringat. Kalau nikmat kita nggak bisa rasa, itu yang kita khawatirkan. Oke, gimana suara aku teman-teman? Jadi kenapa ya Ustazah 26 tahun menikah kok ada aja jawabannya kayak gitu, ada aja cabarannya, ya ada aja problemnya kayak gitu ya. Nah yang saya khawatirkan adalah bukan ujian yang datang bertubi-tubi. Masih kresek-kresek? Oke, masih kresek-kresek teman-teman? Masih ya? Oke, sebentar ya, kita ganti ya mikrofonnya teman-teman. Bagaimana kalau yang ini teman-teman? Semoga membaik ya. Oke. Nah teman-teman semuanya, kalau kresek-kresek bilang ya teman-teman ya. Jadi kayak gini guys. Kadang-kadang kita merasa 26 tahun hidup kita ini penuh dengan ujian. Oke, terima kasih ya. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang terima kasih ya teman-teman udah bagus ya. Padahal sebenarnya nggak mungkin hidup tuh ujian melulu. Karena dalam dalil dikatakan seperti ini, inna ma'al usri yusro, bahwa setiap kesulitan itu selalu bersama kemudahan. Tapi kok kita merasakan yang namanya ujian terus ya? Saya khawatir ketika mendapatkan ujian, siap Mbak Bes, ketika mendapatkan ujian kita merasa berat. Dan ketika mendapatkan nikmat, kita tidak bisa merasakan nikmat itu karena hidup kita nggak berkah. Jadi aku berdoa, semoga teman-teman semuanya kita usahakan menjadi hamba Allah yang bisa menikmati setiap momentum. Ya, kalau ada ujian ya kita berusaha untuk keluar, tabah, tapi jangan lupa juga rasain nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu ada kok teman-teman, cuman kadang-kadang nggak berasa aja. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya nih, kita selalu merasa nggak ada baju. Padahal baju kita banyak, 2 lemari, tapi nggak berasa ada baju. Nah itu ciri diangkatnya berkah teman-teman. Setiap mau pergi kita bilang, aku nggak ada baju. Padahal bajunya banyak. Pas diambil bajunya, pakai baju ini aja gimana? Kayak gitu kan ya. Pakai baju ini aja gimana? Ah ini nggak bagus. Padahal tadi kita yang milih bajunya. Mau pergi nggak ada tas. Loh tas ini aja, ah ini yang nggak bagus. Padahal yang beli tas itu tadi kita. Jadi kita ini apa ya? Nggak bisa merasakan nikmat. Nah itulah yang sulit ya teman-teman ya. Itulah yang terjadi. Makanya nggak ada salahnya teman-teman seperti ini ya. Orang yang sudah mapan nggak ada salahnya sekali-sekali dia merasakan
berafirmasi dengan kesulitan dalam artikulasi. Dia tidur di lantai, dia pindah ke rumah yang lebih kecil, sehingga pas dia tinggal di rumahnya yang lebih besar dia merasakan nikmat ya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Zah, apa benar kalau sholat tahajud itu undangan dari Allah? Sholat tahajud itu pilihan kita. Kita mau sholat atau tidak itu pilihan kita. Banyak orang yang juga keliru. Dia bilang kayak gini, Ustazah saya punya ujian. Ujian ibu apa? Ujian saya adalah terlilit hutang. Ujian saya adalah banyak hutang. Banyak hutang tuh bukan ujian. Banyak hutang tuh pilihan. Kita yang mau berhutang atau tidak. Kalau ujian tuh datang dari Allah guys. Kalau hutang itu pilihan kita. Jadi pilihan kita itulah yang kita harus bertanggung jawab. Jadi jangan disangka bahwa hutang itu adalah ujian. Hutang itu kita pilihan. Ya teman-teman ya. Jadi bertanggung jawab kepada hutang itu bukan dari Allah ya teman-teman. Jangan menyalahkan Allah untuk aktivitas hutang piutang kita ya teman-teman ya. Yang penting doakan semoga teman-teman keluar dari hutang piutang ya. Oke. Iya, iya siap Mbak Bu Mega, Mbak Aish gitu ya. Oke, macet-macet ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, tolong jelaskan tentang tumak nina ya. Tumak nina ini adalah hukumnya wajib ya, teman-teman ya. Rukun sholat. Jadi kalau teman-teman untuk sholat gitu ya, teman-teman diwajibkan tumak nina. Tumak nina itu diam sebentar. Ya, misalnya nih kita ruku Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ruku sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan ya. Kita sujud gitu ya. Lalu kemudian diam sebentar. Allahu Akbar. Diam sebentar itu adalah definisi dari tumak ninah ya, teman-teman ya. Ustazah dijodohkan lelaki nggak soleh tapi kita nggak cinta. Kita ada seseorang di hati, nggak apa-apa. Suatu ketika Fatimah itu disukai oleh Utsman bin Affan. Orangnya kaya, taat, tapi tidak ada di hati Fatimah. Fatimah menolaknya. Itu nggak apa-apa. Suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah yang lain, ya, yang menyukai Fatimah, lalu Rasulullah juga Fatimah juga menolaknya. Yang disukai oleh Fatimah adalah Ali bin Abi Thalib yang juga taat tapi kurang mapan. Nggak apa-apa. Yang penting dia taat ya. Jadi jangan dipaksain teman-teman ya untuk menikah ya. Ustazah, puasa yaumul bid diniati puasa kafarat nggak bisa ya teman-teman ya, tidak bisa. Yaumul bid aja, kafarat aja. Kalau mau bayar hutang tapi orangnya sudah meninggal, gimana caranya? Kalau orang itu telah meninggal, maka teman-teman cari ahli warisnya, cari anaknya, ganti hutang itu ke anaknya atau orang tuanya. Tapi kalau anak dan orang tuanya sudah tidak ada, teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah sekian membayar hutangku kepada si fulan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau di masjid mendahulukan sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat sunat uduk dulu? Terserah. Sholat tahiyatul masjid bisa dilakukan kapanpun selagi masih di masjid, dan sholat sunat uduk dilakukan setiap kita dalam keadaan uduk. Terbalik-balik pun gak ada masalah ya. Ustazah, gimana cara menyikapi lambat jodoh? Padahal sudah rajin sholat, jadi wanita baik, tidak neko-neko, tidak nyakitin laki-laki. Jodoh itu adalah pilihan kita dan juga bagian dari takdir Allah. Ambil positifnya. Jangan-jangan kalau kita berjodoh, kita pada akhirnya tidak taat lagi kepada Allah. Kita akhirnya bermaksiat kepada Allah, atau kita malah jadi wanita yang tidak solehah. Tenang aja, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya. Misalnya nih teman-teman, na'udzubillah nggak punya anak, baik sangka aja. Bisa jadi kalau punya anak akan terlalu banyak terluka akibat kelakuan anak. Bisa jadi kalau punya anak nanti nggak amanah sehingga jadi orang tua yang tidak baik. Bisa jadi kalau punya anak nanti kita punya anak yang jadinya kita sombong. Kalau belum menikah, bisa jadi dengan menikah nanti kita tidak lebih bahagia. Coba teman-teman ambil positifnya. Karena kullu syai'in al-hikmah. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya. Siap Mbak Jailani, Pak Ahmad Goib, Mbak Hiar ya, Mbak Biar ya. Nah gitu teman-teman.
Kita nggak capai sebuah keinginan, harapan nggak sesuai dengan kenyataan. Oh, bisa jadi kalau tercapai keinginanku aku sombong. Oh, bisa jadi kalau targetku tercapai aku sombong. Makanya kali ini Allah nggak sampaikan targetku. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Siap Mbak Kampan. Ustazah, kalau sholat sunat awabin sama nggak dengan sholat taubat? Awabin itu beda. Kalau sholat sunat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun. Tapi kalau sholat sunat awabin itu dari maghrib menjelang isya. Beda ya teman-teman ya. Beda sekali ya. Sholat awabin apakah harus setiap hari? Tidak ya. Enggak ada yang harus. Kalau harus tuh sholat wajib ya. Kalau sholat awabin ya tidak harus ya teman-teman ya. Nah tidak harus ya. Jadi sholat awabin itu dikerjakan minimal 2 rakaat. Nah maksimal 6 rakaat ya. Rakaat 1 sampai 6 dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Oke. Oke, gitu ya, teman-teman. Ya, kalau harus itu wajib. Qobliyah zuhur niatnya gimana? Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Niat sholat tuh gitu-gitu aja guys. Contoh, sholat duha. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat hajat. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat apa lagi? Gitu-gitu aja niat itu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu pusing untuk niat ya. Oke, gimana kalau kita mau sholat tapi selalu haid, sedangkan kan kita mau. Kalau lagi haid nggak usah sholat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat awabin 2 salam 2 salam ya, 2 salam 2 salam. Ya, oke. Zah, bagaimana menyikapi suami yang sering memukul kita? Itu bagian dari maksiat. Selesaikan baik sendiri maupun dengan orang ketiga, seperti orang tua dan seterusnya. Ingat, istri berhak bahagia. Lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat untuk kebahagiaan kita sebagai wanita. Ya, Ustazah, ngatur waktu sholat tahajud supaya nggak ngantuk di kantor. Di kantor. Ustazah, membunuh tikus dalam rumah nggak ada problem karena dia mengganggu dan mendatangkan penyakit dan mudarat bagi kita. Ya. Oke, Ustazah, sholat awabin apa dan gimana caranya? Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat, 2, 2, 2. Kapan awabin dikerjakan? Habis maghrib menjelang isya. Pokoknya habis maghrib menjelang isya. Ya, sholat awabin itu manfaatnya adalah mengampunkan dosa dari pagi menjelang maghrib. Ya, dianjurkan setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sama-sama, halo Mbak Fiar. Apakah sholat Isya di zaman gini, Mbak Anggi kalau mau jamaah Isya dengan maghrib boleh, tetapi harus Mbak dalam perjalanan minimal 85 kilo ya. Jadi nggak bisa dijamaah kalau Mbak di rumah aja ya. Ustazah, bolehkah sholat duha cuma 2 rakaat? Boleh, sholat duha cuma 2 rakaat, gak ada masalah ya teman-teman ya. Nah sholat duha itu minimal 2 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Oke, tapi cuman dianjurkan aja sih, nggak wajib ya teman-teman. Siap Mbak Dedeo. Zah, kalau memandikan jenazah lagi haid boleh, nggak ada masalah. Halo Mbak Raisya. Iya, Ustazah, kalau salah pilih jodoh kita harus gimana? Ya tergantung kasusnya apa Mbak. Coba disampaikan kasusnya nanti kita coba jawab ya. Siap Mbak Desta, Pak Ahmad Goib ya. Ustazah, kalau lagi haid rambutnya boleh jatuh nggak? Boleh. Jatuh hati ya nggak boleh. Nggak ya, canda ya. Boleh, nggak ada masalah ya. Teman-teman nggak harus dicuci dulu kok. Ya, karena tidak ada dalil yang menjelaskan itu ya. Qobliyah subuh apa harus habis azan zah? Iya. Ya, qobliyah itu semua jenis sholat harus azan dulu ya. Tidak boleh sebelum azan ya. Ustazah, saya punya pacar. Oi, kopu, si kawan.
Dia sudah merubah saya menjadi lebih baik, tapi dia disuruh tunangan sama pilihan keluarganya. Tawakal ya Mbak ya. Nah, kalau seandainya dia memang memilih Mbak, maka dia tetap akan memilih Mbak ya. Karena yang namanya nikah paksa itu nggak boleh. Nikah paksa itu adalah haram dalam agama Islam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak namanya Fatimah. Ini buat semua orang tua, buat semua orang tua. Ya, ada yang melamar Fatimah, ya. Lalu kemudian orang kaya, taat, Utsman, sahabat, Fatimah nggak mau, Rasulullah tidak memaksanya. Malah Fatimah itu memilih Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat sederhana dan sampai meninggal sederhana. Jadi nikah paksa tidak boleh. Dan termasuk cerai paksa nggak boleh. Ceraikan istrimu nggak boleh ya. Dia ada pula mertua ngadi-ngadi guys, udah dinikahkannya anaknya disuruhnya cerai lagi. Apa-apa aja ya kan. Ustazah, bolehkah sholat dulu di jamak sama asar di waktu kita pas bekerja? Kalau bekerjanya lebih dari 85 kilo, silahkan jamak. Tapi kalau sebelum 85 kilo tidak boleh jamak. Jamak itu ada ketentuannya guys, perjalanan harus 85 kilo dulu ya. Ustazah, mohon dijelaskan kodo sholat dan aturannya. Sebentar ya, untuk kodo sholat dan aturannya itu teman-teman bisa kodo kalau ingat aja jumlahnya. Kalau enggak bertaubat saja ya. Apa perbedaan ilmu tafsir, hadis dan syariat? Ini ketinggian nih, 2 hari kita jelaskannya nih ya teman-teman ya. Ilmu tafsir terdiri dari 2. Pertama ada tafsir hadis, kedua ada tafsir Al-Quran. Tafsir itu adalah menerjemahkan atau melihat pandangan para ulama-ulama tentang makna dari Al-Quran dan hadis. Tafsir itu bapaknya, anaknya ada 2, Al-Quran dan hadis. Ada tafsir Quran, ada tafsir hadis. Syariat itu hukum, seluruh hukum Islam itu syariat ya. Jadi kalau kita kuliah ada jurusan khusus tafsir Quran, ada jurusan khusus tafsir hadis. Berarti kalau tafsir Quran dia belajar tentang menafsirkan atau memaknai Al-Quran. Kalau tafsir hadis dia bicara berarti memaknai sebuah hadis. Kalau syariat itu semua hukum ya, hukum syariat seluruhnya ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana minta maaf kepada orang yang meninggal? Asal jangan gali aja kuburnya ya. Cara minta maaf kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, teman-teman bisa doakan dia, ya kan? Teman-teman bisa doakan dia, ya, teman-teman bisa sebutkan kebaikannya kepada orang lain. Kemudian teman-teman bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah, bisa kirimkan sholawat, bisa badal haji buat dia, badal umroh buat dia, ya. Kemudian bisa melakukan yang namanya sedekah atas nama dia, wakaf atas nama dia. Wow, banyak yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia ya. Oke gitu ya. Ustazah, syariat sama usul fikih beda nggak? Kalau syariat itu semua ilmu syariat tuh semuanya, ilmu usuluddin, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu syariat, usul fik juga ilmu syariat. Jadi syariat itu ibarat nenek moyangnya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke. Tinggi kali pertanyaannya. Oke, saya mau jawab, tapi rumi nggak nih teman-teman ya. Intinya adalah kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah nih jawabnya kayak air mengalir. Maksudnya gimana? Air mengalir gimana, Mbak? Oke, ya syariat itu global. Jadi ilmu syariat, apa di ilmu syariat? Ilmu fikih, ilmu usul fik, ya itu ilmu syariat namanya ya. Oke, nggak apa-apa ya, nambah ilmu ya, gitu teman-teman ya. Nah, kalau usul fik itu lain lagi guys. Jadi tafsir Quran menafsirkan Al-Quran, kemudian tafsir hadis itu menafsirkan hadis. Kalau usul fik itu beda. Kan ada hukum fikih guys. Hukum fikih misalnya bersentuhan suami istri batal atau tidak, misalnya gitu kan. Oh, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Kenapa bisa begitu? Itulah usul fik. Nah, ini usul fik. Usul fik itu adalah pedang menjawab. Saya sering menjawab pertanyaan teman-teman tentang usul fik. Sering banget. Usul fik itu ibarat alat untuk membedah sebuah kasus. Contoh, teman-teman kalau nanya gini, ini sekedar ilmu doang ya. Kalau rooming sekali-sekali nggak apa-apa lah ya, teman-teman. Contoh misalnya,
Ustazah boleh nggak kita minjamkan KTP gitu kan, KTP ke orang untuk utang riba? Itu kita bisa jawabnya pakai usul fik. Contoh, al wasilatul haram haram. Itu usul fik, itu bukan hadis, guys. Yang mendatangkan atau mengajak atau memfasilitasi orang kepada keharaman sama dengan melakukan yang sama. Berarti nggak boleh. Itu usul fik. Boleh dijawab juga pakai Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolonglah dalam kebaikan. Kayak gitulah misalnya. Misalnya nih ada teman-teman yang bilang bahwa Ustazah boleh nggak sih dengan non muslim itu mengucapkan selamat Natal? Itu jawabnya pakai usul fik. Ya, apa jawabannya usul fik? Jawabannya adalah al-hadaratul haram. Segala yang ada hubungan dengan agama adalah haram. Itu bukan hadis ya, itu usul fik, teman-teman. Nah, jadi usul fik itu adalah pedang. Ini mau dibuat buat motong kasus yang mana? Kayak gitu. Nah, usul fik. Jadi tidak semua kalau ustadz-ustadz tuh dia pakai bahasa Arab, dia pakai hadis, bukan pakai Quran. Bisa jadi dia jawabnya melalui kaidah usul fik. Contoh, ustazah ini sekedar ilmu ya, teman-teman. Boleh nggak sih ustazah sekarang nih pakai e-money kayak gitu? Atau pakai apa namanya itu e-money, apa namanya itu barcode, bayar makanan pakai barcode, sedekah pakai barcode, sedekah subuh pakai transfer, boleh nggak sih? Nah, itu pakai usul fik. Taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum itu berubah, kalau berubah keadaan. Itu usul fik, guys. Oh, berarti boleh berubah. Boleh berubah. Nah, kayak gitu. Nah, itulah namanya kaidah usul fik. Sering sekali saya menjawab pertanyaan teman-teman pakai kaidah usul fik. Jadi menjawab pertanyaan jamaah itu biasanya bisa pakai Al-Quran, bisa pakai hadis, bisa pakai ijma, bisa pakai usul fik. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Kok jadi ceritanya ketinggian ya? Pening Zah, mantap. Iya, karena aku bilang memang ketinggian sih, teman-teman ya. Nah, Ustazah, bagaimana cara kita menghilangkan apa? Bagaimana cara kita menghilangkan rasa dendam kepada orang yang menyakitin kita? Oh, jangan punya dendam, Mbak. Karena kalau kita punya dendam kepada orang lain, itu akan merugikan kita, Mbak. Kita akan rugi. Cara untuk menghindari dendam adalah Mbak coba sibukkan aktivitas. Kalau teringat dendam sama dia, lakukan aktivitas yang lain gitu ya. Kemudian dendam lagi, lakukan aktivitas yang lain dan kemudian coba ingat kebaikannya kalau ada. Oke. Jangan banyak istighfar, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oke. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu. Ya, sekali-sekali nambah ilmu Zah, ya seperti itu ya. Makanya suka banyak yang nanya, Ustazah, ini dalilnya apa? Kadang-kadang dia bersumber dari usul fik, kadang-kadang dia bersumber dari hadis, kadang-kadang dia bersumber dari ijma, kadang-kadang dia bersumber dari kias. Jadi jawaban-jawaban kami itu kadang-kadang sumbernya kias. Kalau sumbernya kias nggak akan ada dalilnya, nggak akan ada hadisnya, gitu loh teman-teman ya. Nah, sementara yang saya sampaikan kepada teman-teman itu dia udah masak. Jadi tidak kita jelaskan ini dari mana, ini dari pakai bumbu yang mana, tidak. Makanya kita jawab hasilnya saja, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin coba menjawab permasalahan apapun, itu tajamkan usul fiknya. Kalau mau sih, kalau usul fiknya tajam, pedangnya tajam, pisaunya tajam, maka dia bisa menjawab banyak pertanyaan. Sebenarnya selain Al-Quran dan hadis, usul fik sangat penting ya. Kalau bisa lagi aku mau kuliah, aku kuliah lagi usul fik. Tapi di Indonesia tidak ada jurusan usul fik ya teman-teman ya. Udah masak ya Mbak Indra? Ya betul. Kalau buat teman-teman yang udah masak aja lah gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Ya siap Mbak Yayenzah, kalau telat subuh tapi masih ada waktu subuh, qobliyah subuh atau sholat subuh dulu. Selagi masih ada waktu subuhnya, teman-teman lakukan qobliyah subuh ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau waktu subuhnya udah habis, nggak usah dipaksain, sholat subuh aja ya. Ustazah, orang yang transgender itu dimeninggalkan kembali ke kelamin asalnya. Ya, kalau dia transgender ya. Oke. Pak Mbak Bulbul, halo ya. Stamina fit ya. Siap Mbak Suhana. Oke.
Oke, kajian bikin candu. Mantap ini. Kan kajian bikin candu ya. Masya Allah. Makanya ada dalil gini guys. Bada'al Islam bughoriban. Jadi kalau kita bilang dalil, kalau ustadz-ustadznya bilang dalil, itu nggak semata-mata Al-Quran ya teman-teman. Dalil itu adalah sumber. Kadang-kadang kalau kami bilang dalil, itu adalah ayat Al-Quran. Kadang-kadang kalau kami bilang dalil, itu hadis. Kadang-kadang kalau kami bilang dalil itu ijma, bisa jadi kias atau bisa jadi usul fiqh. Ya gitu teman-teman. Ya, tapi kalau kita jelaskan semuanya teman-teman rooming nanti kan. Makanya kita cuma pakai bahasa dalil misalnya. Oke? Za gimana caranya siap empok Rini sehat terus sama-sama. Beda qabliyah subuh dengan fajar. Qabliyah subuh sama dengan fajar. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Ya, itu hadis. Ustazah, bolehkah beli buku usul fiqh? Jangan. Usul fiqh itu kayak pisau, salah menggunakan, salah motong. Ya, jadi usul fiqh itu memang mesti belajar lama ya, teman-teman ya. Oke. Kalau beli buku hadis masih bisa, beli buku hadis-hadis soheh itu bisa. Tapi kalau usul fiqh jangan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau sholat kalau anak benci sama ibunya gimana supaya dia bisa sadar? Ingat teman-teman, ingatkan seorang anak yang membenci ibunya. Kalau teman-teman tidak ingatkan atau misalnya anaknya tidak mengingatkan atau anaknya tidak ingat, kalau orang lain tak bisa mengingatkan kita, saya pastikan Allah yang akan mengingatkan. Kalau Allah yang mengingatkan, teman-teman kita akan dapat musibah. Saya sering bilang kepada misalnya ponakan-ponakan yang masih buka aurat dulu-dulu ya. Kemudian teman-teman atau siapapun lah sepupu. Ingat saya udah bilang tutup aurat. Ini saya ini, kata saya. Mereka cuma bilang iya Mi. Kalau saya tak mengingatkan, Allah yang akan mengingatkan. Cuman 2 pilihan antum, kata saya. Kalau Allah yang mengingatkan tak pakai mulut, pakai nasib. Nasib nanti jadi dosa, jadi resah, gelisah. Keinginan susah diijabah. Udah saya gitu aja guys. Kalau saya yang ngingetin masih pakai mulut. Kalau Allah yang ngingetin pakai musibah. Ya teman-teman ya, jadi semoga kita lebih baik. Jadi selagi masih ada ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mengingatkan ke arah kebaikan, dengarkanlah. Karena kalau kita tak dengarkan, Allah yang akan mengambil sikap dengan azab. Nauzubillah. Kalau salat tahajud jam 2 ngantuk, tidur lagi jam 4 tanggung sombong, nggak apa-apa, tidurlah. Jam 2 bangun, sholat, lalu kemudian tidur lagi, bangun lagi, nggak apa-apa teman-teman ya. Siap Mbak Titi. Kalau sudah minta maaf tapi orang itu nggak mau memaafkan, kita nggak dosa lagi Mbak. Ya, al aslu fil af'al maqayyid bihukmi syar'i. Itu kaidah usul fiqh guys. Ini cuma kita ngobrol-ngobrol aja ya, bahwa perbuatan kita itu hanya terikat sama diri kita aja. Ya, diri kita aja. Jadi kita nggak nanggung perbuatan orang. Kalau kita udah minta maaf, udah urusan dia dengan Allah. Oke, gitu ya. Minta niat qobliyah subuh, minta boleh DP dulu, enggak canda ya Mbak Nani ya. Niat sholat qobliyah subuh, sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Zah, gimana kalau kita udah mati rasa, mati hati, mati hati? Apa tadi namanya? Mati hati ya, aduh terbang lah dia. Mati hati itu apa Mbak maksudnya? Apa tadi? Lewat dia bacanya. Iya. Ustazah, kalau sholat awabin 6 rakaat, 6, 4, 3 kali salam. Kan dia 2-2-2 ya. Oke, sholat ba'diyah maghrib, awabin, lalu kemudian zikir, boleh, nggak ada masalah ya. Habis sholat awabin, kemudian zikir, kemudian sholat maghrib, ba'diyah, awabin, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kenapa Allah ciptakan alam semesta beserta seisinya? Belum lagi kutanyakan sama Allah guys. Jadi kita jangan tanya kenapa ya, kita tanyakan bagaimana. Kalau kenapa dijelaskan memang ada dalil
wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Kenapa Allah ciptakan? Karena ada makhluk untuk senantiasa diperintahkan menyembah Allah. Oke. Ustazah ceramah tadi hari ini apa sudah ada di YT? Udah, malam ini udah terbit 2 ceramah yang tadi. Satu jam 8, satu jam 9. Silakan pergi ke YT ya teman-teman ya. Nanti habis live ya. Ustazah, iya, bolehkah kita mengikuti semua mazhab? Karena kalau bimbang dengan perdebatan kita bisa pilih yang nyaman. Bisa? Nggak usah berdebat mazhab. Ngapain perbedaan mazhab berdebat? Orang ulamanya aja enak tidurnya, ya. Ulamanya aja nggak berdebat ya, teman-teman ya. Jadi ulama mazhabnya aja nggak ada berdebat. Kok kita pula yang berdebat? Ya tinggal pilih yang kita suka, yang kita nyaman, yang cocok buat kita. Kalau ada orang-orang yang berdebat tentang perbedaan ulama mazhab, teman-teman jangan ikut-ikutan. Loh, kita malu loh, kelihatan kita nggak paham loh, teman-teman. Ya kan? Saya ada juga tuh ngelihat di mana-mana kayak gitu ya, di komentar misalnya ada dakwah gitu ya, di komentar ikuti mazhab Syafi'i, enggak Hanafi, wah berkelahi dia, tak apa-apa yang dikelahikannya. Sementara ulama mazhabnya saling menghargai. Jangan nanti kelihatan kita itu nggak ngerti ya, teman-teman. Oke, gitu ya. Nanti aku like nanti kalau ada yang debat-debat, tak boleh ya. Oke, Ustazah. Iya, iya, siap Mbak Jinan. Ya, Ustazah, kapan waktunya kita membaca niat sholat sebelum takbir ya? Karena rukun sholat ujungnya adalah tertib. Rukun sholat endingnya adalah tertib ya, teman-teman ya. Jadi niat dulu, baru kemudian teman-teman takbir ya, teman-teman ya. Oke, gimana cara bicara romantis sama suami? Melawak-lawak aja ya, cara bicara romantis sama suami. Tengok dulu bentuk suaminya kayak gimana ya kan. Jadi ya teman-teman ya, tak dapat pula aku menjawabnya. Kalau aku menjawab cara romantis sama suami dicurigai pula aku nanti guys ya. Jadi kita skip ya, terbaca pula sama aku. Itu tandanya aku kalau baca nggak pilih-pilih baca ya. Apa yang terbaca aku baca aja ya kan. Oke. Ustazah, gimana habis sholat maghrib mau sholat taubat sama sholat awabin? Awabin, apakah kita harus wudhu lagi? Wudhu itu selagi belum batal, tidak perlu teman-teman. Dari maghrib, sholat ba'diyah maghrib, lalu kemudian sholat awabin, kemudian sholat taubat, kemudian sholat isya, iya kan? Nah iya Mbak Uni. Itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau masih ada wudhu, nggak usah ngambil wudhu, nggak ada masalah. Iya Mbak Najwa, apa yang nampak itu yang kubaca ya kan? Ternyata isinya cara romantis sama suami. Kan Niko Pulo ya kan. Ustazah dokter tapi nggak buka praktek ya. Aku bukan dokter ya teman-teman. Tapi aku lebih kepada dulu kuliahnya sampai S3. Jadi kalau S3 itu dokter namanya. S1 aku Usuluddin, S2 aku Usuluddin, S3 aku Syariah. Ya entah kenapa ini nama akunnya sepanjang ini namanya bukan aku yang buat, Miss Rama yang buat. Dan aku pengen merubahnya setelah 100.000 follower, tapi Miss Rama bilang nggak bisa diubah. Kalau diubah nanti pening jamaah. Ya udah biarkan dia gitu ya. Jadi aku kelihatan kayak dokter ya katanya. Apalagi pakai baju putih kayak gini pula. Entah kapan prakteknya ya kan. Siap ya. Mbak Liliana, gimana caranya supaya kita tetap rajin ibadah, sholat ngaji saat iman down? Iya kan, apalagi merasa doa belum dikabulkan. Gampang, tetap sholat dan ngaji. Kalau iman kita down adalah sholat dan ngaji. Udah gitu aja. Siap Mbak tahu ya. Jadi kayak gitu ya. Sholat dan ngaji. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi sholat dan al iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik kadang turun. Iya kan. Nah waktu dia naik paksakan. Waktu dia naik kerjakan. Waktu dia turun paksakan ya teman-teman ya. Jurusannya apa? Aku dulu jurusannya S1-nya, aku pesantren dulu 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah. Usuluddin itulah isinya, yang kayak gitu. Ya, tafsir hadis, tafsir Al-Qur'an, kaidah usul fiqh, ilmu fikih kayak gitu. Ya, teman-teman ya.
Ustazah, halo Mbak Milia, siap. Ustazah, sholat qobliyah subuh sama tidak dengan sholat fajar? Sama ya, teman-teman ya. Oke, kok masih muda? Iya, mungkin masih muda kali ya. Ya teman, aku kuliahnya cepet sih. S1 aku 3,5 tahun, S2 aku 1 tahun 4 bulan, S3 aku 1 tahun 8 bulan. Cepat sih teman-teman, bukan karena aku paling pinter sih teman-teman, tapi karena justru karena aku males ya kuliah melulu, jadi aku tamatin aja cepat. Ustazah, boleh Mbak Fathul? Iya. Habis kecewa sama anak harus gimana? Paksain diri untuk tetap meridhoi dia. Tidak boleh marah sama anak sampai mendem dalam hati. Ingat, ridallah, ridal walidain, sukhtullah, sukhtil walidain. Ya, bahwa ridho Allah bergantung kepada ridho kita. Murka Allah bergantung kepada murka kita. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak ridho sama anak. Kasihan anaknya. Karena ridho Allah kepada dia tergantung kepada ridho kita kepadanya. Jadi orang tua itu adalah orang dalamnya Allah. Ingin ngambil perhatian Allah, ambil perhatian orang tua. Ambil perhatian Allah, ambil perhatian orang. Susah ngambil perhatian Allah, siap Mbak Ella, ya. Tetapi ambil perhatian orang tua supaya kita dapat perhatian Allah. Semoga anakku kayak Ustazah. Semoga anak teman-teman semua 10 kali lebih baik dibanding aku ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, tadi siang Ustazah live, iya kan? Suami saya tersadarkan. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Mbak Leha. Semoga bermanfaat ya. Jadi kalau kita menuntut ilmu kayak gitu guys. Kita nggak tahu dari statement mana perkataan ustadz ustazah itu yang akan membuat kita sadar. Makanya aku sering bilang sama teman-teman, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Kita dengar aja guys, mau ustadznya di masjid itu kadang-kadang kita nggak paham, kadang-kadang bikin ngantuk, kadang-kadang lu masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kita nggak tahu guys, jangan-jangan ada satu kalimat dia yang membuat kita berubah. Itu loh maksud aku. Makanya belajar aja kayak gitu ya. Nah tadi aku di jalan mendengarkan ceramah, itu suaranya pelan banget ya gurunya. Saya berpikir andaikan saya ceramah sepelan itu, nikmat kali hidup saya. Pasti nggak bakal capek tuh kalau pelan-pelan kayak gitu ya kan. Tapi nggak bisa pula saya pelan. Kayaknya nanti saya bisa slow motion biar nggak capek ya. Oke gitu ya teman-teman. Siap Mbak Indra ya. Jadi Ustazah baca Al-Muluk boleh. Sampai semuanya boleh. Sampai 10 juga boleh sih ya. Oke bentar ya. Kalau di kecil yang mana nih? Siap Mbak Dia. Oke, apa nih Ama? Ustazah tidur jemaahnya ya, siap. Ustazah kau doa kalau lagi sholat di depan kita ada yang sedang tidur. Sholat kita sah nggak? Yang penting ada pembatasnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sholat kemudian ada sejadah. Sejadah ini pembatasnya. Selagi teman-teman tidur di depan sejadahnya nggak ada masalah. Tetapi kalau sejadahnya nggak ada itu nggak boleh. Nah kalau sejadahnya nggak ada mungkin bisa taruh dulu tas kita. Ada orang tidur di depan kita. Yang penting dia ada ininya ya. Yang penting dia ada pembatasnya. Kalau ada pembatasnya itu bisa ya teman-teman. Yang penting ada pembatasnya. Oke. Kalau ada pembatasnya itu bisa. Oke, Ustazah, namaku siap Mbak Wisnu. Iya. Oke. Bentar ya teman-teman, ciri-ciri iman turun ya kita, bentar ya. Ciri-ciri iman turun itu adalah kita merasa malas ibadah, kita merasa gelisah. Nah itu ciri iman turun ya. Nah dia bisa dinaikkan lagi. Iman itu tergantung kita. Dia bisa kita naikkan lagi dengan memaksakan diri kita untuk ibadah. Cobalah teman-teman malas baca Quran, buka aja dulu Qurannya. Nanti malah malas berhentinya karena memulainya aja yang susah ya. Nah memulainya aja yang susah. Kalau udah kita mulai nanti dia jadi enak ya teman-teman. Mulainya aja ya percayalah. Sia ya. Mulainya aja yang susah. Kalau udah dimulai enak guys. Ambil wudhu sholat tahajud aja yang susah. Kalau udah ngambil wudhu udah enak guys.
Ya dia di awalnya aja. Ya, oke ya, percayalah. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku cayanya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Doa cebok kapan dibaca? Saat mau cebok lah. Gak mungkin saat mau makan lah teman-teman. Tapi bacanya dalam hati. Allahumma hasin farji. Tanya kelewat aja. Waduh, siap ya. Oke, Zah sebelum nikah tapi udah tidur bareng, gimana? Tolong jawab Zah. Ya itu nggak boleh lah, itu zina namanya. Mata aja tatapan itu zina mata. Apalagi tidur bareng, zina apa itu? Ya, oke. Zah kalau salam itu harus menunduk dulu baru ke kanan ke kiri enggak ya. Salam aja ke kanan, ke kiri itu sunnah ya. Iya betul ya, ke kiri itu sunnah. Jadi yang penting teman-teman dapat salam ke kanan ya. Nah jadi sholat awabin setelah sholat taubat ya nggak apa-apa. Yang penting di waktu maghrib kalau awabinnya lakukan taubatnya di waktu maghrib, kemudian lakukan awabinnya di waktu maghrib boleh. Dulu saya jarang witir, alhamdulillah sekarang pengen istiqomah, masya Allah. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ingat kita tidak perlu tahu banyak hal, kita hanya perlu tahu apa yang bisa kita amalkan. Karena kalau kita meninggal yang ditanya bukan seberapa banyak ilmu, bukan seberapa doktor dan profesornya kita, tapi yang ditanya adalah seberapa banyak amal kita. Ya, sholat hajat berjemaah, imam baca surat pendek, makmum ikut baca surat pendek enggak? Jadi seluruh sholat, iya Mbak Najwa, Mbak Indra, iya. Kalau taubat bareng tahajud boleh, nggak ada masalah teman-teman. Tadi aku mau jawab apa ya? Seluruh sholat, siap Mbak Indra. Terus apa yang harus orang itu lakukan Zah? Tolong jawab Zah. Ya berpisah, putuslah dia belum nikah. Duh, mau jawab apa aku tadi ya? Lupa aku. Oh, sholat berjemaah. Semua sholat berjemaah itu teman-teman caranya sama, ya kan? Oke, caranya sama gitu ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Siap Mbak Ella, Mbak Dels ya, Pak Budi, Mbak Nur Alia, Mbak Nur Hasanah ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diem. Imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Kan gitu kan. Jadi waktu imam baca Al-Fatihah, teman-teman jangan baca apa-apa, apalagi sebut namaku. Jangan, ya kan? Nah, jadi imam baca Al-Fatihah, teman-teman diam. Ya, lalu kemudian imam baca ayat pendek, baru teman-teman baca Al-Fatihah. Kan gitu kan? Lalu imamnya selesai ayat pendek, teman-teman belum selesai Al-Fatihah, teman-teman langsung aja ruku ikut imam. Nggak usah teman-teman lakukan yang namanya Al-Fatihahnya, nanti imam yang menggantinya. Tapi kalau imamnya belum selesai ayat pendek, teman-teman udah selesai Al-Fatihah, maka teman-teman dengarkan aja ikut imam. Jadi sholat fardu nggak usah baca ayat pendek, kalau berjamaah denger aja agamanya ya. Denger aja agamanya, denger aja apa namanya, denger aja imamnya ya. Oke, baru dengar ada awabin sama syuruk dari Ustazah Nela, guru agamaku, tak pernah dibahas. Oh iya 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 iya, betul betul betul. Sholat syuruk itu padahal apa ya teman-teman ya, bagus itu ya. Selamat ya buat teman-teman yang udah lakukan sholat sunat syuruk ya teman-teman ya. Kalau udah nikah dia taubat aja Pak. Insya Allah bertaubat. Udah, jangan lakukan ke yang lain lagi ya. Ustazah, gimana kalau rambutnya diikat? Dalil, halo Mbak Rosida, dalil tentang tak boleh mengikat rambut itu, dalil yang diperuntukkan untuk laki-laki teman-teman. Inilah saya berpesan sama teman-teman semuanya, kalau bisa kita lihat video dari sumber orang aslinya. Kadang-kadang di TikTok itu ada video potongan-potongan yang membuat kita salah paham. Iya kan, katanya ikat rambut tak boleh, padahal itu dalil untuk laki-laki. Kalau perempuan ikat rambutnya, keluar rambutnya nanti tak sah sholatnya. Iya kan? Nah, saya dulu hanya sholat 5 waktu, tapi sekarang banyak sholat sunnah karena udah banyak tahu, masya Allah ya. Thank you Mbak Ella, semoga bermanfaat buat Mbak Ella juga. Siap Mbak Latasan, gak apa-apa, bertaubat aja, tenang aja lah. Ya, Innallah yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa kita insya Allah ya. Ustazah, orang tua membayarkan hutang riba anak. Kalau menyicilkan jangan, tapi kalau melunaskan boleh supaya anaknya keluar dari riba. Oke, menyicil jangan karena kalau teman-teman bayar itu ada bunganya. Kalau teman-teman bayar pakai bunganya dia terlibat riba.
berarti teman-teman saling tolong menolong dalam keburukan. Makanya ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, enggak boleh pinjamkan uang untuk menyicil hutang ribanya orang. Tapi kalau untuk melunaskan bagus. Berarti kita mengeluarkan orang itu dari riba. Oke. Siap Mbak Najwa, Mbak Titi. Sholat syuruk itu Mbak Titi cuma 15 menit, Mbak. Karena nanti mataharinya sudah muncul, sudah mulai panas. 15 menit aja, 1,5 jam setelah adzan subuh lebih kurang. Ya, waktunya tidak lama, teman-teman. Siap Mbak Hamidah, Mbak Rumah Cokel, ya. Siap Mbak Iya, jazakumullah. Sering Pak Ustadz bilang al-fakir, artinya apa Zah? Al-fakir itu artinya fakir, miskin ilmu. Saya al-fakir, dia merendahkan hatinya, ya, dia merendahkan dirinya. Saya miskin ilmu kayak gitu. Atau misalnya Ustadz bilang wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab itu aku menyampaikan tapi Allah lah yang paling tahu. Itu maksudnya, ya. Ustazah, oke, bentar. Aku sholat sunat udu, lanjut taubat, lanjut hajat, baru tahajud. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, nanti doanya bisa setiap selesai sholat atau digabungkan dulu semuanya baru zikir dan doa. Boleh. Kalau berpakaian banyak corak-coraknya waktu sholat boleh nggak? Sebenarnya ada dalil alaikumus sauda wal baida inda sholat. Disunahkan kita itu pakai pakaian hitam atau putih dalam sholat. Tapi itu dulu ya untuk membedakan diri dari orang Yahudi ya. Kalau sekarang tidak ada problem ya. Teman-teman mau pakai baju bercorak atau mukena bercorak boleh. Cuman teman-teman jangan sampai usahakan jangan ada bacaan. Ya, kalau ada bacaan itu nanti orang yang di belakang kalau sholat berjemaah terganggu dia. Ada bacaan baygon anti nyamuk, teringat baygon di rumah, ya kan? Heat elektrik tahan 8 jam. Kami jadi teringat heat di rumah. Jadi jangan berbacaan, terutama laki-laki ya. Oke, sholat taubat itu boleh kapanpun teman-teman. Iya nggak ada masalah, siang malam boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah lakukan kayak sholat subuh aja ya, seperti sholat biasa lah ya. Jadi tahu benar-benar ada macam-macam puasa sunnah. Iya. Oh iya juga ada yang banyak belum tahu puasa Yaumul Bid, puasa Tarawiyah, puasa Arafah ya kita belajar di sini pelan-pelan ya teman-teman ya. Siap, sama-sama Mbak Mai Zahra. Kalau sholat pakai gigi palsu nggak ada masalah, karena gigi palsu itu boleh dalam agama Islam. Tujuannya adalah menghilangkan doruroh dan memperbanyak manfaat, menghilangkan mudarat. Mudarat itu sakit nanti, masa makannya bubur terus ya kan? Boleh, gigi palsu itu masih dibolehkan ya. Oke, Ustazah, kalau kelewat teman-teman kelewat teman-teman rokaatnya atau kelewat apapun teman-teman boleh sujud sahwi aja ya. Sujud sahwi aja ya. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sujud Allahu Akbar. Teman-teman doa ya, doa. Baca doa sujud sahwi. Subhanallah yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Ini nggak usah baca apa-apa nih. Allahu Akbar sujud lagi ya. Subhanallah yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Siap Mbak ini. Sehat ya teman-teman ya. Oke, kelebihan rokaat sujud sahwi. Kekurangan rokaat sujud sahwi. Ya, nggak apa-apa. Sujud sahwi memang itu jalan keluarnya. Ya. Oke. Urutan zikir setelah tahajud nggak ada. Urutan zikir itu pilihan. Zikir doa itu pilihan kita. Ya, kalau kita sholat di masing-masing masjid pun setiap imamnya beda-beda. Teman-teman ikut live ceramah, setiap ustadznya juga beda-beda zikir dan doanya. Ya, jadi nggak ada masalah. Rezekinya lancar, tapi kalau punya utang jarang bayar, apakah itu istidroj? Istidroj itu kalau dia itu nggak sholat, dia nggak puasa, dia jahat, dia nggak pernah puasa, nggak pernah bayar zakat, rezekinya lancar, itu baru istidroj ya. Oke, itu baru istidroj ya. Tapi kalau dia taat, dia rajin, itu nggak istidroj Mbak. Istidroj itu orang yang banyak dapat nikmat, kemudian dia tidak taat, ya nanti ujungnya dia akan kena musibah. Ulang lagi sujud sahwi, belum paham, biar pelan-pelan. Oke, sujud sahwi itu
sujud sahwi itu kalau teman-teman melakukan yang namanya lupa rokaat. Ini rokaat 2 atau 3 ya. Ini rokaat 2 atau 3 ya. Teman-teman lupa nih. Ya, teman-teman pilih yang paling rendah dulu. Ya, anggap aja 2 ya. Setelah itu teman-teman ragu nih dalam sholat. Kalau ragu ya, sebelum salam teman-teman sujud Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa, sujud lagi Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya, teman-teman. Gitu dia. Ya. Oke, Zah sholat berjamaah di masjid, makmum. Zah ada yang mengatakan, apa ya? Ustazah, sholat awabin setelah maghrib boleh nggak 2 rakaat aja? Sholat awabin itu bisa dilakukan 2 maksimal 6 ya. 2 rakaat maksimal 6 rakaat ya teman-teman ya. 2 rakaat maksimal 6 rakaat. Sholat sunat awabin itu nama lainnya adalah sholat sunat ghaflah ya. Sholat sunat ghaflah. Nanti rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dianjurkan. Jadi kalau di 6 rakaat 2-2 ya. 2, 2, 2 ya. Nah, sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunat atasku karena Allah. Dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali setelah teman-teman membaca Al-Fatihah. Tetapi itu adalah bagian dari ini dia. Aku sematkan dulu. Itu adalah bagian dari sunnah ya, tidak keutamaan. Mana dia tadi ya? Siap teman-teman, saya selalu di sana ya. Ustazah boleh nggak minjamkan KTP? Minjamkan KTP mana dia? Bentar ya. Minjam KTP untuk orang yang berhutang riba itu nggak boleh. Karena kita hanya boleh berta'awun, bertolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Kita hanya boleh bertolong menolong dalam kebaikan, tak boleh bertolong menolong dalam keburukan ya. Ustazah, iya sebentar ya. Sama 2 sampai 6 sama. Ustazah, membunuh cicak kalau nggak ganggu abaikan. Bunuh binatang kalau nggak ganggu abaikan ya teman-teman ya. Ustazah, sholat ba'diyah Isa. Oke. Teman-teman coba dengerin aku tentang sholat qobliyah dan ba'diyah. Semua sholat itu niatnya sama teman-teman. Misalnya teman-teman mau niat sholat apa? Ya, niat sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Niat sholat apa lagi? Niat sholat qobliyah zuhur. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Mau niat sholat apa lagi? Mau niat sholat tahajud. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala. Iya kan? Jadi merek sholatnya aja yang diganti. Sholatnya sama aja. Ustazah, kalau ikut jamaah imamnya Muhammadiyah, kita doa kunut itu gimana? Ikut imam. Saya sudah beberapa kali sampaikan, yang menganjurkan kunut subuh itu adalah Imam Syafi'i. Yang tidak menganjurkan adalah madhab Imam Hanafi. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjid lingkungannya Imam Hanafi. Imam Syafi'i menjadi imamnya dan sahabat menjadi makmumnya. Rupanya Imam Syafi'i ini dia tidak kunut karena menghargai Imam Hanafi. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Wahai Syafi'i, kenapa engkau tidak kunut?" gitu ya. Nah, engkau tidak kunut, maka Imam Syafi'i mengatakan, kita ini sholat di lingkungannya Imam Hanafi, saya menghargai pendapatnya, maka saya tidak kunut. Dan pada saat itu makmumnya atau sahabat dari Imam Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i. Ya, jadi teman-teman ikut aja imam dimanapun teman-teman berada. Nggak boleh kita nggak ngikut imam ya teman-teman ya. Oke, sematkan lagi doa untuk sholat. Oke, tadi ada ditulis sama teman kita tapi udah kelewat sih. Ntar ya ditulisnya lagi. Zah memberi uang ke keluarga tanpa ngomong ke suami. Kalau uangnya itu adalah uang kita, itu adalah tidak perlu ngomong ke suami. Jadi enggak perlu ngomong kalau uangnya uang kita ya. Ustazah, bolehkah saya bayaran zakat dengan hutang yang asnaf belum bayar lagi?
kita membayar hutang, membayar zakat ke orang yang berhutang, orang yang ada hutang untuk kebutuhan pokoknya dia berhutang, maka kita boleh melakukan yang namanya zakat ke dia, boleh. Yang sengaja aku sholat sunnah titik-titik tadi Mbak. Oke, Ustazah, iya. Kalau uang sedekah subuh saya kumpulkan cepet banget ya. Saya kasihkan ke keponakan saya yang yatim gimana? Doa sujud sahwi ulang lagi. Siap. Kayaknya harus pelan-pelan ya. Tapi teman-teman ngetiknya cepet banget ya. Luar biasa ya. Oke, sebentar ya. Kita ulang doa sujud sahwi dan kemudian doa sholat ya. Sambil aku jawab ya. Mana tadi yang mau aku jawab? Oke, sebentar. Nah ini dia doa sholat ya. Sengaja aku sholat. Nah, sebutkan nama sholatnya. Sengaja aku sholat apa? Sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja. Sholat sunnah itu semua kayak gitu guys. Nggak ada berubah-ubah dia. Ya, nggak ada berubah-ubah dia. Silakan di screenshot aja. Jika suami tidak pernah sholat, gimana hukumnya dalam rumah tangga? Sebenarnya sih la yazirotun wizra ukhra ya. Kita tidak nanggung beban dosa orang lain sih. Hanya saja kalau suami nggak sholat, itu keberkahan nggak ada di rumah itu. Ya, orang yang nggak sholat hatinya nggak tenang. Kalau nggak tenang dia marahnya biasanya berlebihan. Apalagi nggak baca Quran. Karena baca Quran itu anzilis sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan bagi orang yang baca Al-Quran. Ya teman-teman ya. Maka orang yang jarang baca Quran itu biasa itu sujud sahwi. Aku sematkan. Orang yang jarang baca Quran itu dia mudah tersinggung. Kalau dia mudah tersinggung dia cepat marah. Itu aja efek sampingnya. Tapi apakah kita berdosa kalau suami tidak sholat? Kita tidak berdosa karena kita udah menegurnya. Kecuali kita mendiamkan. Kalau kita mendiamkan, maka dia masuk kaidah lain. Mendiamkan kesalahan sama dengan pelaku kesalahan itu. Jadi selagi teman-teman udah ingatkan, kemudian dia kemudian dia tidak melakukan, kita tidak kena dosa lagi kecuali kita mendiamkan ya. Kalau nemu uang tidak boleh dikasih ke siapapun, hanya boleh disedekahkan aja ke masjid ya. Ustazah, iya betul Mbak Ikla. Zah, bentar ya, zahnya doang guys, terbang dia lagi. Kalau suami memberi uang kepada orang tuanya dan saudaranya tanpa mengetahui meminta izin kepada istrinya. Teman-teman, sorry to say, aku minta maaf, ini adalah jawaban yang sangat pedih bahwa ternyata suami itu tidak perlu minta izin kepada kita untuk memberikan kepada orang tuanya. Karena dalam uang suami ada hak istri sebagian, tidak semuanya. Yang penting dia sudah menafkahi teman-teman lahir. Lahir itu adalah sandang, pangan, papan. Nah, memberitahu kepada kita bahwa dia ngasih orang tua dia itu cuman adab saja. Itu bukan kewajiban bagi dia. Kecuali dia tidak menafkahi tapi dia cuman kasih ke ibunya. Ini baru masalah ya. Abu Gori Mbak Iri ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam uang suami ada hak istri. Iya kan? Oke, yang mana Mbak Walismi? Zah, bekas daging babi bisa dipakai enggak walaupun sudah dicuci? Bisa. Tapi cucinya itu 1 kali tanah, 6 kali air. Ini misalnya ada bekas babi gitu ya. Izin teman-teman hapus pakai tanah dulu, digosok-gosok dulu ya. Setelah teman-teman gosok-gosok, cuci dengan 6 kali air tanpa sabun. Ya, jangan pakai sabun ya. Kalau pakai sabun nanti dia tidak mensucikan karena sabun itu suci tidak mensucikan. Oke? Dah. Setelah itu teman-teman boleh pakai sabun ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman hapus dulu. Kecepatan jawabnya Ustazah pelan-pelan aja. Oke. Jadi pakai sabun dulu, pakai ini dulu apa namanya? Air apa namanya itu? Tanah dulu lalu 6 kali air ya. Ustazah, bagaimana hukumnya menunda mandi kunut? Mandi junub boleh ditunda sebelum melakukan kewajiban yang lain, sebelum sholat. Boleh ditunda. Tapi sunnahnya adalah mempercepat mandi junub ya. Ustazah, kita mengembalikan uang kepada orang, tapi orangnya udah kabur saja, maka disedekahkan uang itu ya. Kalau kita nggak kenal, kalau kita kenal tinggal dicari aja orangnya. Oke. Duit dibeliin baju buat orang boleh nggak? Duit kita dibelikan baju buat orang boleh teman-teman ya. Zah, dosa zina sampai punya anak apakah terampuni?
Insya Allah Mbak, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan dosa kita. Yang susah terampunkan itu dosa syirik. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Ya. Siap Pak Ujang ya. Ustazah, kalau pakai kutek berlabel halal, sah nggak wudhunya? Teman-teman semuanya, kalau kutek berlabel halal itu, selagi dia menutupi kuku nggak boleh. Apa itu halal? Halal itu adalah zatnya teman-teman. Oh ini kutek ini halal ya. Dia adalah zatnya itu tidak pakai lemak babi, tidak pakai benda bernajis. Secara zat dia halal. Tapi tunggu dulu teman-teman, apakah ketika diaplikasikan ke kuku, dia menutupi kuku? Kalau dia menutupi kuku tetap tidak boleh. Boleh sih teman-teman pakai kutek, tapi setiap mau sholat teman-teman harus hapus supaya masuk ke kuku wudhunya. Teman-teman bedakan dengan halal dengan mubah diaplikasikan. Halal itu zatnya teman-teman. Tetapi kalau kita aplikasikan, dicek dulu apakah dia masuk ke dalam kuku atau berada di luar kuku. Nah gitu loh teman-teman ya. Nah, kalau yang halal itu zatnya. Jika pekerjaan kita menjual ayat sembahyang non-muslim, saran aku teman-teman pindah ke jualan lain ya teman-teman ya. Karena jualan lain banyak kok yang mendukung kawan-kawan non-muslim, pakaian haji umroh juga bisa, ya kan? Banyak jualan-jualan yang mengantarkan kita sekaligus ibadah, sekaligus cari rezeki ya. Uh, Si Aknam ini berhutang dengan saya. Bolehkah jumlah hutang ini dilangsai sebagai zakat? Nah itu nggak bisa. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Ada orang berhutang dengan kita 100.000. Ah kita niatkan aja lah dia nggak usah bayar. Kita gantilah dengan niat zakat, itu nggak bisa. Jadi hutang dia tetap hutang. Dia ganti hutangnya. Setelah selesai akad hutang, baru kita zakatkan. Karena akad itu satu persatu teman-teman ya. Nah, akad itu satu persatu. Teman-teman paham ya maksud aku ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi akad tuh satu persatu ya. Oke. Jadi misalnya gini nih guys, akad sedekah. Hutang tuh tetap hutang. Ah, udah aku ikhlasin aja. Nanti dapat pahala sedekah. Dapat pahala melunasi hutang. Bukan pahala sedekah. Itu dua hal yang berbeda. Misalnya temanku berhutang denganku. Nel, pinjam uang. Oke, aku pinjamin misalnya. Setelah itu dia ganti. Ya, dia mesti ganti uang itu. Ya, kecuali aku bilang aku dalam hati ikhlaskan. Nanti dia ganti aku terima. Nel, minta rekeningnya aku mau ganti. Biarkan dia ganti dulu. Terus kalau kita mau sedekah, ini aku udah terima uang kamu, sekarang ini buatmu. Nah, itulah sedekah. Jadi akad itu satu persatu ya. Tidak ada akad di atas akad. Siap Mbak cintai Mbak Al-Hadiri ya. Oke. Jadi akad itu satu persatu. Oke, kalau melakukan syirik dalam ketidaktahuan diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu ya, teman-teman ya. Ustazah bangun jam 7, apa bisa sholat subuh? Bisanya ya harus sholat. Jam berapapun bangun harus sholat, teman-teman ya. Jam berapapun bangun harus sholat. Nah, cuman apakah berdosa? Kalau lalai ya berdosa. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa dia? Ayyukadzibu biddin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Jadi kalau dia dosa ya dosa ya teman-teman ya. Cuman dia tetap harus sholat dimanapun dia terbangun ya. Ngasih sedekah subuh nggak usah disebut sedekah subuh, nggak usah. Transfer aja nggak ada masalah, nggak ada ngomong apa-apa kan itu. Iya kan? Atau misalnya teman-teman sekedar apa namanya ngasih sedekah ini ada rezeki bisa ya. Oke, Ustazah, suami minjam uang di bank tanpa sepengetahuan istri. Kalau tanpa sepengetahuan istri, istrinya nggak ikut dosa. Ya, yang ikut dosa itu adalah kalau istrinya ikut menandatangani. Ketika istrinya ikut menandatangani, maka dia masuk dalam bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, kalau dia misalnya menandatangani untuk supaya orang tuanya atau suaminya bisa berkredit, maka dia tetap berdosa ya. Ustazah, kenapa ya akhir-akhir ini saya susah banget buat sholat subuh? Apa harus diruqyah? Tidaklah teman-teman ya. Paksakan aja bangun ya teman-teman ya. Nah, jadi paksakan aja bangun ya. Awalnya aja tuh dipaksa. Kalau udah ngambil wudhu dia udah enak ya. Bolehkah sholat sendiri perempuan di belakang kalau jemaahnya semua laki-laki? Nggak bisa.
La salatal fardhi fi ma wara as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Jangankan ada imam laki-laki, makmum laki-laki, perempuan sendiri di belakang. Jangankan seperti itu, ada imam laki-laki, makmum laki-laki, makmum perempuan full. Katakan nih mentok nih full. Satu masjid itu full dari samping kanan sampai samping kanan lagi full. Lalu teman-teman baru datang sholat sendiri di belakang, itu nggak boleh. Walaupun ada jemaah perempuan. Karena tidak boleh sholat sendiri di belakang shaf. Dan ini udah banyak yang ngerti kok teman-teman. Jadi caranya boleh tunggu orang untuk nemenin kita di belakang. Atau kita nyelip di samping. Tapi kalau BB-nya 90 nggak bisa nyelip. Atau tunggu orang selesai sholat. Biasanya yang ujung dengan ujung itu ada yang dia naik teman-teman. Ada yang dia itu terlambat dan dia naik. Allahu Akbar. Ya, setelah imam salam kan dia nambah tuh rakaat sholatnya tuh. Ya, karena dia kekurangan rakaat, maka teman-teman pukul aja dia pek 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 pek. Nah, maka teman-teman jadilah imam dia di belakang. Niatnya sengaja aku sholat mengikut imam lillahi ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya la sholat al-fardi fi ma wara as-shaf, Mbak. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Itu dalilnya al-hadis ya. Ustazah, kalau ada yang berhutang ke kita tagih sampai capek, udah dibayar bertahun-tahun, gimana? Ada dua pilihan Mbak ya. Nah, oke, ada dua pilihan Mbak. Pertama Mbak ikhlaskan. Ya, yang kedua Mbak tidak ikhlaskan juga tidak apa-apa karena mengikhlaskan itu adalah hak bukan kewajiban. Nanti dia akan membayar di akhirat ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Zah kalau tasyahud. Zah kalau kita dalam hutan, kita mau sholat dalam keadaan kita tidak tahu arah kiblat. Kalau tidak tahu arah kiblat, sholat aja dimanapun teman-teman mengetahuinya dilihat dari posisi matahari. Termasuk teman-teman misalnya sholat dalam keadaan di mobil, di bis, di pesawat, di kereta, di kapal. Di mana arahnya, disitulah arah kiblatnya. Kalau untuk kebersihan, kotor tak selamanya najis ya. Kalau sekedar keringat, kena tanah, kotor, tapi tak selama yang kotor itu adalah najis. Teman-teman kalau nggak ada air boleh bertayamum aja. Kalau ada air silahkan wudhu pakai air ya. Ustazah di atas jam 3 sholat tahajud. Tapi ternyata kita kesiangan Zah tahu-tahu udah subuh. Ya nggak apa-apa teman-teman, berarti tahajudnya nggak jadi. Kan tahajud itu sunnah. Kalau kita ada rezeki, kita mau umroh, tapi tetangga ada yang kesulitan, bantu sedikit dan berangkatlah umroh. Karena dalam hal ibadah kita duluan, dalam hal amal dunia boleh orang lain duluan. Bantu sedikit dan berangkatlah untuk umroh dan doakan tetangganya di sana. Anytime kita bisa bantu dia, ya. Oke, saya lupa puasa Yaumul Bid. Apa bisa puasa sekarang? Sebenarnya sih puasa Yaumul Bid ini bisa dilakukan di awal dan akhir bulan. Cuman afdolnya di tengah bulan. Kalau mau bisa aja. Bulan depan jangan lupa lagi. Teman-teman, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, notifikasi, baik video maupun live-nya. Saya akan temani teman-teman semua di kanal ini. Kalau nanti ada jadwal puasa Yaumul Bid, saya akan ingatkan. Ya, nggak boleh. Betul sekali Mbak Narti. Ustazah, amalan apa untuk orang yang sedang terlilit hutang? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa'aghnini bifadlika amman siwak ya. Teman-teman boleh baca doa yang aku sebutkan tadi. Semoga ada teman kita yang hafal dan bisa menuliskannya di komentar ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Sholat subuh tidak baca kunut tidak apa-apa. Kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Jadi teman-teman terserah aja mau ikut yang mana ya. Sholat isya niatnya pengen gabung dengan tahajud tapi ketiduran. Nah inilah jadi pelajaran kita semua. Teman-teman coba dengerin aku bahwa sebenarnya kan waktu sholat isya itu sampai adzan subuh kan. Nah banyak orang-orang yang sengaja untuk menggantengkan sholat isyanya sama dengan tahajudnya gitu.
Nah, aku tidak menyarankan. Kenapa? Karena tabiat tahajud itu adalah awal waktu. Tabiat sholat isya itu adalah awal waktu. Nah, ini ya doa supaya terhindar dari cepat bayar hutang, terhindar dari hutang. Itu ya, teman-teman ya. Jadi sholat isya itu tabiatnya adalah di awal waktu. Sementara sholat tahajud itu tabiatnya di akhir waktu. Jadi aku tetap menyarankan teman-teman jangan digabung di akhir waktu. Supaya takutnya kita nggak kebangun. Kan repot ya. Jadi sholat isyalah tepat waktu. Lalu kemudian sholat tahajudnya usahakan di akhir waktu. Tapi kalaupun nggak ada masalah ya. Oke, siap Mbak Oneng. Ustazah, saya punya hutang 12 juta. 5 tahun ini, tapi yang utang menghilang, jadi ngeblokir saya. Gimana? Mbak Gula Jawa, Mbak punya hutang 12 juta, lalu orang itu udah entah kemana, dia blokir Mbak. Mbak coba cari ahli warisnya dan ganti sama ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, Mbak ganti dengan sedekah, niatkan untuk membayar hutang Mbak kepada orang itu. Tapi suatu ketika seandainya orang itu ketemu, Mbak harus ngomong sama dia, "Hai Fulan, kemarin aku hutang kepadamu, saya udah ganti dengan sedekah untukmu. Kira-kira kamu ikhlas nggak?" Kalau dia ikhlas, aman. Kalau dia nggak ikhlas, yang kemarin dianggap sedekah dan yang yang hutang kita ke dia tetap harus dibayar. Arisan gitu ya, paham ya teman-teman ya. Kalau eh kalau yang mana tadi nih ya? Kalau umroh dari uang arisan ya boleh, kan itu uang tabungan kita, ya. Terus arisannya belum lunas, nggak apa-apa. Yang penting umrohnya tidak pakai uang riba. Karena kenapa? Karena umroh itu tidak harus mampu. Yang harus mampu itu adalah haji. Kalau haji nggak boleh bayar belakangan, umroh boleh selagi teman-teman tidak kena hutang riba, ya. Ustazah, sama-sama. Teman-teman sehat selalu ya di sana. Yang baru mampir, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Batas witir itu adzan subuh ya Mbak. Jadi witir, tahajud, isya, itu adalah batasnya. Witir, tahajud, isya, itu batasnya adalah dari adzan subuh dari adzan isya sampai habis waktu subuh ya teman-teman ya. Astagfirullah. Batas tahajud, witir dan tahajud adalah dari habis isya sampai azan subuh maksudnya. Jadi doa hutang belum siap nulis. Jangan ditulis, nanti kecepatan di foto aja. Di screen layar aja ya doa hutangnya. Nah, doa hutang itu juga ada di video aku sih. Teman-teman, nanti teman-teman searching aja. Itu kan ada TikTok, ada tanda di atas itu kayak tanda kaca pembesar, klik aja. Misalnya doa lunas hutang Nela Luki. Nanti akan muncul video aku tentang lunas hutang. Ustazah, saya bingung tentang warnain rambut. Karena suami saya nyuruh saya warnain rambut. Nah ini doa hutang nih teman-teman, kita dibantunya nih. Nah ini guys, itu doa hutang ya teman-teman ya. Allahumma, itu dipoto aja. Kalau ditulis nanti kecepatan dia ya teman-teman ya. Aku mau ngomong apa ya? Oh, mewarnai rambut, iya kan? Mewarnai rambut, tahiyat akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid ya. Mewarnai rambut warna hitam hukumnya haram. Terus suaminya nyuruh, gimana Ustazah? Nggak boleh. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan, tak boleh taat dalam kesalahan. Jadi kalau suami itu mengajak kita kepada kebaikan, ikut. Tapi kalau dia mengajak kita untuk melakukan kesalahan yang Allah tak setuju, tentu ikuti Allah. Tidak boleh taat dalam sebuah kesalahan ya. Tidak boleh taat sama suami kalau dia salah. Tidak boleh taat sama orang tua ya, karena orang tua itu tetap kita harus taat kepada orang tua yang mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah. Orang tua suruh buka aurat ya jangan buka ya. Doa jual tanah betul sudah ada di video Mbak. Ustazah, saya tak pernah sholat bareng suami. Ya nggak apa-apa, sholat aja teman-teman sendiri atau teman-teman ke masjid atau sekali-kali suruh suaminya ke rumah, sholat di rumah. Karena sholat berjamaah itu tidak wajib juga
ya teman-teman ya. Cuman sayang aja karena kalau sholat berjamaah itu dapat pahala 27 derajat. Jengkel sama teman, maafkan. Ustazah, saya dihancurkan, dicaci maki, disinggung, disindir-sindir. Saya apakan dia? Jawabannya, maafkan dia. Ah, ustazah nih cakap aja. Masa ya gampang saya, masa saja segampang itu saya maafkan dia. Dia kan udah jahat sama saya. Ada nggak cara lain? Nggak ada. Maafkan dia. Nanti siapa yang akan balasnya ustazah? Biarkan Allah saja yang membalasnya. Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat kembali kepada dirinya. Ya biar Allah yang membalasnya. Perlu nggak saya doakan dia yang buruk-buruk? Nggak usah. Tanpa didoakan yang buruk pun Allah tetap akan balas. Biarkan jadi urusan Allah. Urusan kita adalah tugas kita. Ya, iya. Ustazah, bagaimana cara menghadapi suami yang susah diajak ngobrol sama istri karena pendiam? Suaminya suami siapa? Nggak apa-apa. Teman-teman harus paham soal syahsiah, soal kepribadian. Ada orang-orang itu yang dia itu introvert, pendiam. Ya, kayak aku kalau lagi tidur. Yang penting dia menjalankan kewajibannya. Nah, yang kita repot itu adalah yang banyak nanya ke aku di offline juga. Ustazah, gimana cara ngadapin suami yang suka ngomong melulu? Ya, nanti yang lain nanya, gimana cara ngadapin suami yang pendiam Ustazah? Sebenarnya ini yang mana yang benar? Teman-teman maunya yang mana? Yang suaminya pendiam pengen suaminya ngomong, yang suaminya suka ngomong pengen suaminya diem. Maka sebenarnya yang masalah bukanlah suaminya. Kitalah yang harus melakukan penerimaan. Tinggal orang-orang yang introvert itu, teman-teman kalau mau ngomong, ngomongnya bener-bener, bang, aku mau ngomong nih, aku butuh tanggapannya ya, gitu. Karena orang-orang introvert tuh nggak bisa dia guys, dia memang pendiam kayak aku kalau lagi tidur, ya ada yang ngomong pun aku diem guys, kayak gitu, ya. Jadi teman-teman, kalau orang yang introvert itu, teman-teman harus, bang, ini aku mau ngomong penting tanggapi ya. Nah, harus kayak gitu. Kalau dia diam, mana bang tanggapannya? Kayak gitu. Karena orang-orang yang pendiam, yang introvert itu, memang susah kita mendapatkan tanggapan dari dia. Coba dilatih aja ya teman-teman ya. Oke. Iya, siap Mbak Teti. Ya, aku kebetulan Mbak Atun, aku tuh sifatnya pendiam aku. Ya, kalau lagi tidur ya. Memang aku siapapun yang ngomong, aku nggak tanggapin aku. Aku kayak gitu orangnya. Aku nggak tanggapin, aku pendiam aku. Ya, Ustazah, kewajiban suami itu apa Ustazah? Iya, kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Apa itu lahir? Lahir itu adalah sama kepribadian kita ya, Insya Allah. Nah, jadi apa namanya tadi guys? Kewajiban suami itu lahir batin. Lahir itu lahir itu adalah sandang, pangan, papan ya teman-teman ya. Sandang, pangan, papan. Ya, makanan yang layak, tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak. Ya, itu dia. Ya, nah sandang. Kemudian batin itu bukan cuma di kasur, ya, bahwa batin itu adalah ketenangan, kenyamanan gitu ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Aku punya teman kurang iman, sholatnya jarang. Gimana? Nggak apa-apa. Kita berteman boleh dengan non-muslim, boleh dengan orang yang nggak sholat. Cuman kita ingatkan dia pelan-pelan. Tapi mengingatkan orang itu nggak boleh menyinggung ya, teman-teman ya. Woi, Rasulullah pernah bersabda. Jangan, ingatkan aja pelan-pelan. Tenang aja lah, teman-teman nggak akan nanggung dosa orang. Ya, teman-teman cukup ingatkan. Siap Mbak Yayen, semoga jadi amal jariah ya. Teman-teman yang nge-give nggak tersebut satu persatu, semoga Allah membalasnya. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kita berteman aja dengan orang manapun. Tapi kalau dia nggak sholat kan nggak tanggung jawab kita guys. Yang penting kita sudah mengingatkan. Siap Mbak Ei. Ustazah, saya anak pertama. Hampir semua saya tanggung. Sikap apa yang harus saya ambil? Nah ini dia. Halo Mbak Ini Putri. Ada orang-orang ini yang sandwich generation. Tahukah teman-teman sandwich generation? Sandwich. Teman-teman tahu sandwich ya? Sandwich itu adalah dagingnya di tengah. Di keluarga itu ada ibu di atas, ada kakak di atas, ada bibi di atas, ada paman di atas. Di bawahnya ada adik, ada anak. Dia di tengah. Dia harus membiayai atas dan bawah. Dia
sandwich generation. Apa pula pakai topping pula, mayones di atasnya, pakai keju di atasnya, lah dia. Maka kalau teman-teman harus membiayai semua keluarga, saya sarankan jangan memberi, ya, jangan, kan kita tuh daging, kita tuh terjepit. Jangan memberi yang memanjakan. Kalau mau teman-teman sebentar ya, sebentar ya. Oke, kalau mau teman-teman bantu dengan tenaga atau bantu dia buka usaha. Ya, jangan memberi dengan manja. Apa yang dia butuh kasih, apa yang dia butuh kita kasih, apa yang butuh kita kasih. Tidak. Cara memberilah yang bijak. Karena al khair inda maqamiha. Baiklah pada tempatnya. Kalau bahasa akunya elok tuh batampe ya, teman-teman ya. Oke. Kalau puasa weton memang tidak, puasa hari lahir puasa hari lahir memang tidak ketemu aku dalilnya Mbak. Sama dengan Mbak juga nggak ketemu ya. Ustazah, apakah sholat asar? Apa sholat asar? Gimana? Tunai. Zah, kalau sholat sunat bacaan, kalau tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Ya, siap Pak Bambang ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat witir habis isya dan sholat tahajud. Mana dia tadi? Sholat witir habis isya. Udah lewat. Sebentar ya. Sholat witir habis isya. Mana dia tadi? Sholat witir habis isya dan sholat tahajudnya ketika terbangun lebih dulu sholat witir. Ya, jangan lagi sholat witir guys. Sholat witir itu cuma boleh 1 kali. Kalau habis isya teman-teman udah witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Oke, saya ngefan. Halo Mbak NN Store, jazakumullah ya. Agar dimudahkan rezeki, amalan apa? Teman-teman, dimudahkan rezeki itu panjang caranya.